teman Tobia. Tobia 5. Maka menjawablah Tobia kepada Tobit, ayahnya, Pak, semuanya yang telah Bapa perintahkan kepadaku hendak kulakukan juga. Tetapi bagaimana aku dapat mengambil uang itu dari Gabael? Ia tidak mengenal aku dan aku pun tidak mengenal orang itu pula. Tanda apa yang mesti kuberikan kepadanya, supaya ia mengenal aku, percaya kepadaku dan uang itu diserahkannya. Aku tidak mengenal pula jalan-jalan di negeri Media yang harus kutempuh. Maka jawab Tobit kepada putranya Tobia, Gabael telah memberikan tanda tangan kepadaku yang dibubuh pada sebuah naskah, dan demikian aku pun kepadanya pula. Naskah itu telah kubagikan jadi 2 dan kami masing-masing mengambil separuhnya. Lalu kutitipkan uang itu kepadanya. Sekarang sudah 20 tahun sejak uang itu kutitipkan. Lagi, putraku, carilah untukmu seseorang yang dapat dipercaya dan yang mau pergi bersama denganmu. Kita memang akan memberikan upah kepadanya hingga engkau kembali. Kemudian pergilah mengambil uang itu daripada Gabael. Maka keluarlah Tobia untuk mencari seseorang yang mau pergi bersama dengannya ke negeri Media dan yang tahu jalannya. Didapatinya malaikat Rafael yang berdiri di hadapan Tobia. Hanya Tobia tidak tahu bahwa dia itu seorang malaikat Gusti. Berkatalah Tobia kepadanya, "Dari mana engkau, hai pemuda?" Sahutnya, "Dari saudara-saudaramu, orang Israel. Aku datang kemari untuk mencari pekerjaan." Tobia pun lalu bertanya kepadanya, "Tahukah engkau jalan ke negeri Media?" Jawabnya, "Aku tahu. Sering kali aku ke sana dan aku pun mengenal segala jalan juga. Sudah kerap kali aku pergi ke negeri Media, dan aku sudah pernah menginap pada Gabael, saudara kita yang bertempat tinggal di Rage, di negeri Media, yang terletak di pegunungan. Perjalanannya dari kota Ekbatana hingga ke kota Rage 2 hari biasa." Lalu kata Tobia kepadanya, "Tunggu dahulu, hai pemuda. Aku hendak mengatakannya kepada ayahku di rumah. Perlulah kiranya engkau pergi bersama dengan daku. Upah pun akan kuberikan kepadamu juga." Sahut Rafael kepadanya, "Aku akan menunggu, tetapi jangan lama-lama." Maka Tobia masuk dan memberitahu ayahnya Tobit. Katanya, "Sudah Pak, aku sudah mendapat seseorang dari antara saudara-saudara kita, orang Israel." Sahut Tobit kepadanya, "Panggilkanlah aku orang itu, nak, supaya aku tahu bangsa apa ia, dan dari suku mana, dan apa ia boleh dipercaya untuk pergi bersama denganmu." Tobia pun keluarlah dan memanggil dia. Katanya, "Pemuda, ayahku memanggilmu." Rafael masuk dan oleh Tobit diberi salam dahulu. Ia menjawab dengan banyak-banyak salam pula. Lalu Tobit menyambung, "Apakah aku masih mendapat salam juga? Aku ini orang yang rusak matanya dan cahaya langit tidaklah kulihat. Melainkan duduklah aku dalam kegelapan seperti orang wafat yang tidak memandang cahaya. Hidupku berada di tengah-tengah orang wafat. Suara manusia ku dengar, tetapi mereka tidak kulihat." Sahut Rafael kepadanya, "Tetapkan hati. Penyembuhan dari Tuhan sudah dekat. Tetapkan hati." Lalu Tobit berkata kepadanya, "Putraku Tobia mau pergi ke negeri Media. Adakah engkau dapat pergi bersama dengannya dan mengantar dia? Dan lagi, saudara, engkau akan kuberi upahmu juga." Sahut Rafael, "Aku mau pergi bersama dengannya. Semua jalanku kenal baik-baik. Sudah sering kali aku pergi ke negeri Media dan menjelajahi dataran-dataran dan pegunungannya. Segala jalannya ku ketahui." Tobit menyambung pula, "Saudara dari keluarga mana dan dari suku mana? Nyatakanlah kepadaku, saudara." Sahut Rafael, "Apa perlunya suku itu?" Tobit pun lalu berkata kepadanya, "Aku hanya mau tahu kebenaran saja, siapa engkau dan siapa namamu?" Sahut Rafael, "Aku ini Azaria putra Ananias yang besar, seorang saudaramu." Maka Tobit berkata, "Selamat datang saudara, dan banyak salam. Jangan kecil hati, saudara, karena aku ingin tahu kebenaran tentang keluargamu. Kebetulan engkau kerabat kami juga. Engkau sungguh dari keluarga mulia dan baik. Ananias dan Nathan, kedua putra Semea yang besar ku kenal.
Bersama dengan aku mereka dahulu pergi ke Yerusalem dan bersembah sujud di sana. Mereka tidak menyimpang dari jalan yang baik. Saudara-saudaramu sungguh-sungguh orang yang baik. Engkau berasal dari akar yang baik. Selamat datang. Tobit menyambung lagi, aku hendak memberikan upah kepadamu sedirham sehari dan penghidupan seperti penghidupan putraku sendiri. Hendaklah pergi bersama dengan putraku, maka aku akan menambah lagi upahmu itu. Sahut Rafael, aku mau pergi bersama dengan putramu. Jangan khawatir. Kami berangkat dengan sehat walafiat dan dengan sehat walafiat kami nanti kembali pula. Sebab jalannya aman. Sahut Tobit, Gusti memberkati engkau, saudara. Kemudian dipanggilnya putranya dan berkatalah ia kepadanya, bersiap-siaplah, nak, untuk perjalanan itu dan pergilah bersama dengan saudaramu ini. Semoga Tuhan yang ada di surga melindungi kamu berdua di sana dan mengantar kamu kembali kepadaku dengan sehat walafiat. Semoga malaikat Gusti menyertai kamu di jalan dengan perlindungannya. Maka keluarlah Tobia untuk berangkat. Ia memeluk ayah serta ibunya. Berkatalah Tobit kepadanya, selamat jalan. Tetapi ibunya menangis dan berkata kepada Tobit, mengapa putraku kau suruh pergi? Bukankah ia penopang kita yang sudah lanjut usia, oleh karena tetap dapat melayani kita? Uang sebenarnya tidak lebih dari uang saja. Masakan uang itu menjadi pengganti putra kita? Cukuplah bagi kita hidup sebagaimana dianugerahkan Gusti kepada kita. Sahut Tobit, jangan berhayal, Adinda. Putra kita berangkat dengan sehat walafiat, dan dengan sehat walafiat ia nanti kembali pula. Dengan mata kepala sendiri Adinda akan melihat dia pada hari ia kembali kepada Adinda dengan sehat walafiat. Jangan berhayal, jangan takut-takut, Adinda, oleh karena mereka. Sebab malaikat baik menyertai putra kita dan perjalanannya akan berlangsung dengan baik. Nanti ia kembali dengan sehat walafiat. Maka istrinya berhenti menangis.